就同皇帝一起死在这儿吧。 Oke, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan membuat kami semakin bersemangat menghadirkan alur cerita Donghua dan episode berikutnya. Di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua yang semakin seru dan penuh kejutan. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai agar tidak melewatkan setiap momen pentingnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya, dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Jackie Jones. Menurut pengalaman Kinmu, ketika seseorang menyeberangi kabut sungai Yongjiang untuk kembali ke masa lalu, mereka hanya bisa berada di sana selama setengah hari. Namun, setengah hari, yang dimaksud bukanlah 6 jam atau 6 shichen secara tepat. Maksudnya adalah pergantian antara siang dan malam. Di pengadilan surgawi, tidak pernah ada malam. Tempat itu selalu terang dan siang terus berlangsung. Karena itu, selama Kinmu dan yang lainnya berada di sana dan malam belum tiba, mereka dianggap belum melewati setengah hari, tidak peduli berapa lama waktu yang sebenarnya telah mereka habiskan di sana. Namun, ketika Tubo turun tangan, keadaan berubah. Kegelapan Youdu menyelimuti seluruh pengadilan surgawi dan membuat malam tiba dalam sekejap. Dengan begitu, syarat untuk kembali ke masa depan akhirnya terpenuhi. Di tengah kegelapan, Kinmu melambaikan tangan kepada Ling Tianzun dan Zukuer. Tubuh Kinmu, Kaisar Kai Huang, dan sapi tua perlahan berubah menjadi seperti gambar yang terbuat dari pasir hitam. Ketiganya kemudian terbawa oleh angin dan menghilang bersama kegelapan. Ling Tianzun tercengang, pikirannya terasa bergetar hebat ketika melihat kejadian tersebut. Zukuer juga terkejut seperti melihat hantu. Ia segera berlari ke tempat Kinmu, Kaisar Kai Huang, dan sapi tua sebelumnya berdiri. Ia meraba-raba tempat itu dan melihat ke sekeliling, tetapi ketiga orang tersebut seolah-olah menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Benar-benar aneh. Sungguh kejadian yang aneh. Zukuer merasa sangat heran. Sementara itu, hati Ling Tianzun justru dilanda gelombang emosi yang sangat besar. Ia tiba-tiba teringat pada perkataan Kinmu sebelumnya. Mungkin, tidak lama lagi, kau akan bertemu seseorang yang kembali ke masa lalu melalui kekuatan sucimu. Orang itu akan membuktikan bahwa pandangan dunia terhadap kekuatanmu selama ini salah. Ling Tianzun berdiri dalam keadaan linglung. Tatapannya kosong saat melihat Zukuer yang masih sibuk mencari keberadaan Kinmu dan dua orang lainnya. Benarkah dunia ini memiliki kekuatan supranatural yang mampu membuat materi tetap tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak mengalami perubahan apapun? Apakah kekuatan itu benar-benar akan diciptakan olehku? Gelombang besar di dalam hatinya kemudian berubah menjadi keyakinan yang luar biasa kuat. Keyakinan itu kembali menjadi alasan baginya untuk terus melakukan penelitian. Aku pasti akan berhasil menciptakannya. Di masa depan, akan ada Mu Tianzun dan Qin Tianzun yang menggunakan kekuatanku untuk kembali ke masa lalu dan menemuiku. Mereka akan memberiku semangat dan membuktikan bahwa aku bisa melakukannya. Aku pasti akan berhasil. Semangat Ling Tianzun yang sebelumnya hancur karena kematian Yu Tianzun akhirnya bangkit kembali. Kinmu dan Kaisar Kai Huang telah meneliti kekuatan tersebut bersamanya dalam waktu yang cukup lama. Pengetahuan yang mereka bawa dari masa depan telah memberikan Ling Tianzun dasar awal untuk penelitiannya. Setelah itu, tugas Ling Tianzun adalah terus membangun dasar demi dasar, seperti menaiki tangga sedikit demi sedikit. Ia akan terus maju sampai akhirnya benar-benar memahami kekuatan tersebut dan menciptakan sebuah teknik hebat yang akan mengguncang seluruh dunia. Setelah itu, Ling Tianzun berpamitan kepada Nandi Zukuer dan berjalan menuju Yaoqi. Di tengah perjalanan, ia bertemu Yue Tianzun dan Yun Tianzun. Ling Tianzun bahkan berinisiatif menyapa mereka. Yue Tianzun dan Yun Tianzun langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam ingatan mereka, Ling Tianzun adalah seorang gadis dengan sifat yang sangat aneh. Ia hampir tidak pernah menyapa orang lain terlebih dahulu. Bahkan jika seseorang menyapanya, ia belum tentu membalas, terutama jika ia tidak menyukai orang tersebut. Namun,
Kali ini Ling Tianzun justru mengambil inisiatif untuk menyapa mereka. Bagi Yue Tianzun dan Yun Tianzun, kejadian itu benar-benar seperti matahari terbit dari arah barat. Tunggu sebentar, Ling Tianzun. Jangan pergi dulu. Yue Tianzun tiba-tiba memanggilnya. Ling Tianzun berhenti dan menoleh. Yue Tianzun dan Yun Tianzun saling berpandangan, lalu berjalan mendekati Ling Tianzun dan berbicara dengan suara rendah. Banyak hal telah terjadi dalam pertemuan Yao Qi kali ini. Yu Tianzun telah meninggal, Hao Tianzun terluka parah oleh Mu Tianzun, dan Kaisar Langit bahkan memerintahkan pasukan untuk menangkap Mu Tianzun dan Qin Tianzun. Ada terlalu banyak persoalan yang tersembunyi di balik semua ini. Ling Tianzun hanya diam dan mendengarkan. Yue Tianzun menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara semakin pelan. Kami bisa melihat bahwa Hao Tianzun lah yang membunuh Yu Tianzun, sedangkan Mu Tianzun membalas dendam untuk Yu Tianzun. Rumor yang beredar selama beberapa hari terakhir juga bukan tanpa alasan. Kaisar Langit dan dua permaisuri juga terlibat dalam semua ini. Konflik antara para setengah dewa dan makhluk yang lahir setelah era primordial sudah mulai terlihat. Sebagai pemimpin makhluk yang lahir setelah era primordial, kita harus mulai mempersiapkan diri. Yun Tianzun melanjutkan. Mu Tianzun telah menyebarkan metode untuk menjadi dewa milik Yu Tianzun. Dengan begitu, kebangkitan makhluk yang lahir setelah era primordial sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kami berdua sudah membicarakan masalah ini. Masa depan penuh dengan bahaya. Ada terlalu banyak ancaman yang sangat mengerikan. Karena itu, kita tidak bisa lagi bertindak sendiri-sendiri. Kita harus membentuk sebuah aliansi untuk merencanakan masa depan umat manusia dan seluruh makhluk yang lahir setelah era primordial. Hati Ling Tianzun sedikit tergerak. Aliansi surgawi. Yue Tianzun dan Yun Tianzun terkejut. Ling Tianzun, ternyata kau juga memiliki pemikiran yang sama. Kau juga berencana membentuk sebuah aliansi. Apakah nama aliansi surgawi juga kau yang menciptakannya? Ling Tianzun menggelengkan kepala. Nama itu diberikan oleh Mu Tianzun. Qin Tianzun juga berada di dalam aliansi surgawi. Kali ini aku berencana mencari Yao Tianzun dan Huo Tianzun. Aku ingin mengajak mereka bergabung dengan aliansi surgawi. Yun Tianzun segera berkata, Yao Tianzun seharusnya tidak masalah. Tetapi Huo Tianzun memiliki temperamen yang sangat buruk. Mulutnya juga terlalu terbuka dan ia sering berbicara tanpa berpikir. Selain itu, hubungannya dengan Hao Tianzun cukup dekat. Menurutku, dia tidak cocok bergabung dengan aliansi surgawi. Yue Tianzun kemudian bertanya, di mana Qin Tianzun dan Mu Tianzun? Ling Tianzun tersenyum. Mereka sedang menunggu kita di masa depan. Ketika waktunya tiba, kita akan bertemu lagi dengan mereka. Sekarang, mari kita mencari Yao Tianzun. Ketiganya kemudian berjalan menuju tempat tinggal di Yao Qi. Dalam perjalanan, Yun Tianzun mulai memikirkan aturan untuk aliansi surgawi. Kita harus menentukan aturan yang jelas. Aliansi surgawi harus mempertimbangkan keselamatan seluruh makhluk yang lahir setelah era primordial. Hanya orang-orang yang benar-benar memiliki bakat luar biasa yang boleh bergabung. Selain itu, karakter dan moral mereka juga harus diperiksa agar masalah tidak muncul dari dalam. Yue Tianzun mengangguk. Aturannya memang harus dibuat dengan baik. Kita tidak boleh terlalu baik kepada orang jahat dan tidak boleh terlalu keras kepada orang baik. Kita harus memperlakukan orang baik dengan lebih baik dan orang jahat dengan lebih keras. Hanya dengan begitu aliansi surgawi bisa terus bertahan. Ling Tianzun berkata, kita juga harus menentukan tujuan aliansi surgawi. Untuk sekarang, mari kita cari Yao Tianzun terlebih dahulu. Era ini memang terlihat makmur dan damai, tetapi tanda-tanda kekacauan sudah mulai muncul. Kita harus mempersiapkan diri sejak awal. Kegelapan yang sama juga menyelimuti era Kai Huang. Namun, apa yang Kaisar Kai Huang lihat berbeda dengan apa yang dilihat Ling Tianzun dan Zhu Kui'er. Kaisar Kai Huang melihat dirinya masih berdiri di tempat yang sama. Yang berubah justru seluruh materi di sekitarnya. Ling Tianzun dan Zhu Kui'er terlihat seperti pasir hitam yang diterbangkan angin. Tubuh mereka perlahan menghilang. Bahkan pengadilan surgawi yang luas dan megah juga mulai berubah menjadi seperti lukisan pasir yang perlahan terurai. Semua materi di sekitarnya menghilang. Namun, itu bukan berarti waktu sedang bergerak maju. Ling Tianzun benar.
Ketika cahaya matahari kembali muncul, seluruh kegelapan menghilang. Kaisar Kai Huang tidak lagi berada di pengadilan surgawi kuno. Ia kini berdiri di sebuah gurun tandus. Di kejauhan, sungai Yongjiang masih mengalir deras. Tempat itu adalah Daksu, bekas peninggalan era Sang Huang. Daksu dipenuhi berbagai kejadian aneh dan misterius. Banyak orang yang selamat dari era Sang Huang masih tinggal di sana. Sebagian lainnya hidup di dunia luar dan berjuang keras untuk bertahan hidup. Kaisar Kai Huang menatap pemandangan tersebut dengan linglung. Setelah menenangkan pikirannya, ia berjalan menuju sungai Yongjiang. Di dalam hati, ia berpikir, Mu Tianzun, kita pasti akan bertemu lagi, bukan? Benar, aku juga harus menempa pedang seperti milikmu. Di kejauhan, banyak praktisi sedang mencari seseorang di sekitar sungai Yongjiang. Salah seorang dari mereka tiba-tiba melihat Kaisar Kai Huang. Qin Ye ada di sana. Semua orang segera berlari menghampirinya. Yang paling depan adalah seekor sapi tua bertubuh besar dengan sisik hijau di sekujur tubuhnya. Di atas punggung sapi itu duduk seorang petani muda yang tubuhnya kuat dan berotot, meskipun tingginya tidak terlalu tinggi. Di belakang mereka ada seorang gadis yang membawa kipas lipat. Ada pula seorang pemancing yang membawa keranjang. Dari dalam keranjang itu, dua ikan merah kecil terus menjulurkan kepala mereka dan melihat keluar. Yang paling belakang adalah seorang penebang kayu. Karena berlari paling lambat, ia terengah-engah sambil berteriak. Tunggu aku, tunggu aku. Mereka akhirnya sampai di depan Kaisar Kai Huang. Qin Ye, kemana saja kau? Kami sudah mencarimu kemana-mana. Petani muda itu melompat turun dari punggung sapi dan langsung memukul Kaisar Kai Huang dengan keras. Kaisar Kai Huang sampai terhuyung-huyung dan mengeluh kesakitan. Petani itu segera berkata, jangan pura-pura lemah, kita sudah sering bertarung sebelumnya. Setiap kali bertarung, justru kau yang membuatku berteriak kesakitan. Kau sudah menghilang selama beberapa hari. Si pemancing berhasil melacakmu sampai ke tempat ini, tetapi setelah itu kami tidak bisa lagi menemukan jejakmu. Kaisar Kai Huang tersenyum. Aku tidak sengaja masuk ke sebuah tempat yang luar biasa. Di sana aku mengalami banyak kejadian yang sulit dipercaya. Semua orang segera mengelilinginya dengan rasa penasaran. Memangnya apa yang terjadi? Kaisar Kai Huang terdiam sejenak. Ia kemudian menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sudahlah, lebih baik aku tidak menceritakannya. Sapi tua di samping petani itu tiba-tiba berbicara. Tuanku, kau benar-benar tidak jujur. Apa yang tidak bisa kau ceritakan kepada kami? Mendengar suara itu, Kaisar Kai Huang seolah tersambar petir. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya kembali sadar. Ia menatap sapi tua tersebut dengan perasaan yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Karena itu, ia semakin yakin untuk tidak menceritakan apapun tentang pengalaman yang baru saja dialaminya. Waktu terus berlalu. Semakin banyak orang yang mengikuti Kaisar Kai Huang. Banyak tokoh yang kelak menjadi terkenal di seluruh dunia juga mulai mengikuti jejaknya, seperti di Yiyue, Tiansu, dan di Sitian atau Raja Buddha Surgawi Indra. Pada akhirnya, hari pendirian kerajaan era Kai Huang tiba. Di atas reruntuhan era Sang Huang, mereka mendirikan sebuah dinasti ilahi. Kaisar Kai Huang kemudian diangkat sebagai Kaisar era Kai Huang. Setelah upacara penobatan selesai, Kaisar Kai Huang merasa cukup lelah. Ia meminta semua orang meninggalkannya dan kemudian pergi ke ruang kerjanya untuk memeriksa berbagai laporan. Saat itulah pintu ruang kerja terbuka. Seorang wanita berjubah hijau masuk ke dalam. Kaisar Kai Huang mengangkat kepala. Begitu melihat wanita itu, tubuhnya langsung bergetar hebat. Qin Tianzun. Wanita itu tersenyum. Sudah lama tidak bertemu, aku sudah menunggumu dengan sangat lama. Kaisar Kai Huang berdiri. Air mata langsung mengalir dari kedua matanya. Ling Tianzun. Ling Tianzun tersenyum dan berkata, Qin Tianzun, salah satu pendiri aliansi surgawi. Selamat datang kembali di aliansi surgawi. Sementara itu, apa yang dialami Qinmu dan sapi tua hampir sama dengan pengalaman Kaisar Kai Huang. Bagi Qinmu, ini adalah kedua kalinya ia melihat materi berubah menjadi seperti pasir hitam dan kemudian menghilang. Namun bagi sapi tua, ini adalah pertama kalinya ia melihat kejadian seperti itu. Ia tidak bisa menahan rasa kagumnya.
Setelah kegelapan menghilang, Qin Mu melihat sekeliling. Mereka ternyata telah kembali ke bagian barat Taihuang. Di depan mereka, sekitar 100 li jauhnya, terlihat tebing besar. Qin Mu melihat sekeliling dan menghela napas. Pengadilan surgawi para dewa kuno dari zaman dahulu sudah tidak ada lagi. Sekarang yang tersisa hanyalah Daksu. Mungkin, pengadilan surgawi kuno juga telah terkubur jauh di bawah tanah Daksu. Qin Mu menundukkan kepala dan melihat tanah di bawah kakinya. Hatinya dipenuhi perasaan sedih dan nostalgia terhadap masa lalu. Dari zaman pengadilan surgawi para dewa kuno, awal era Longhan, hingga zaman sekarang, sebenarnya sudah berapa lama waktu berlalu. Dalam sejarah yang begitu panjang, berapa banyak jenius luar biasa yang telah terkubur. Orang-orang hebat dari masa lalu itu seperti bintang di langit. Mereka pernah bersinar terang, lalu perlahan meredup dan menghilang bersama berlalunya sejarah. Tiba-tiba terdengar suara dentingan pedang. Pedang Wuyu melayang di udara dan berputar mengelilingi Qin Mu. Pedang itu juga ikut kembali ke masa sekarang. Kini pedang tersebut mengeluarkan suara nyaring dan ringan, seolah-olah baru saja terbangun dari kematian dan hidup kembali. Pedang Wuyu tidak ikut pergi bersama Kaisar Kaihuang. Pedang itu merupakan benda milik zaman Qin Mu sekarang, sehingga tidak bisa dibawa kembali oleh Kaisar Kaihuang ke masa lalu. Qin Mu mengusap perlahan tubuh pedang tersebut. Pedang Wuyu bergerak pelan mengikuti sentuhan jarinya. Qin Mu bisa merasakan kekuatan yang tersimpan di dalam roh pedang. Pedang milik Kaisar Kaihuang itu kini benar-benar telah hidup. Senior sapi tua, ayo kita pergi. Qin Mu mengangkat tangannya. Pedang Wuyu mengeluarkan suara pedang yang ringan dan kemudian menyatu kembali dengan bola pedang. Qin Mu memandang ke kejauhan. Ia kemudian membangunkan sapi tua yang masih tenggelam dalam pikirannya. Ayo pergi, kita menuju Fengdu. Di Yiyue dan Raja Tiansu seharusnya sudah pergi ke sana untuk membangun kembali Fengdu. Kalau beruntung, mungkin aku bisa menggunakan Fengdu untuk pergi ke Youdu. Aku juga ingin bertemu dengan seorang kenalan lama yang memakai topeng wajah hantu di bagian belakang kepalanya. Sapi tua akhirnya sadar dari lamunannya. Ia berkata dengan tatapan kosong. Perjalanan kali ini terasa seperti mimpi. Aku benar-benar tidak tahu apakah semua yang kita alami itu hanya ilusi atau apakah kita benar-benar kembali ke masa lalu. Adik, menurutmu setelah kita pergi, apa yang terjadi pada era Longhan? Apakah Ling Tianzun benar-benar berhasil menciptakan kekuatan ketiga dan membangun pengadilan surgawi ketiga? Setelah era Longhan terbagi menjadi 3 kekuatan, siapa yang akhirnya menang? Qin Mu menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu. Aku juga sangat ingin tahu apa yang terjadi setelah kita pergi. Qin Mu berjalan bersama sapi tua sambil berkata. Namun, perjalanan menembus waktu dan melihat masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Aku merasa kita sudah semakin dekat untuk mengungkap kebenaran dan rahasia sejarah ini. Senior, sekarang kertas kuning yang ada padamu bisa kau kembalikan kepadaku. Sapi tua buru-buru melepaskan kertas kuning dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Qin Mu. Wajahnya terlihat aneh dan penuh kegembiraan. Aku pernah bertarung melawan Kaisar Kaihuang, membuat kekacauan di pengadilan surgawi para dewa kuno, bahkan memukul wanita Kaisar Langit. Aku juga pernah menghajar berbagai dewa kuno. Bahkan ketika mereka memasang jaring besar untuk menangkapku, mereka tetap tidak berhasil. Aku juga pernah bertemu Zukuer dan bahkan bertemu dengan para Tianzun umat manusia paling kuno. Kalau semua ini kuceritakan kepada tuanku, dia pasti tidak akan percaya. Hehe, kalau dia mendengarnya, mungkin dia bisa ketakutan sampai buang air kecil. Tiba-tiba sapi tua berhenti. Jimat Komandan Jenderal Jin Wuku masih ada. Ia segera mengambil sebuah jimat komandan dari pinggangnya. Sapi tua mengangkat jimat tersebut agar terkena sinar matahari dan mengamatinya dengan teliti. Ia tersenyum lebar. Tidak kusangka sapi tua pernah menjadi seorang jenderal di pengadilan surgawi para dewa kuno. Jimat komandan ini masih ada sampai sekarang. Itu berarti semua yang terjadi benar-benar pernah terjadi dan bukan sekadar mimpi. Kalau tuanku melihat jimat ini, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Qin Mu memperhatikan jimat komandan tersebut di bawah sinar matahari. Ekspresinya tiba-tiba berubah.
Ia segera mengeluarkan sebuah jimat komandan yang sangat tua milik leluhur pendiri Sekte Tianmo, Wei Suifeng. Qin Mu meletakkan kedua jimat itu berdampingan dan mengarahkannya ke sinar matahari. Satu jimat terlihat masih baru, sedangkan jimat milik Wei Suifeng terlihat sangat tua. Namun, sesuatu yang mengejutkan kemudian terjadi. Rune pada jimat yang baru mulai berputar dan bersinar. Cahaya dari jimat tersebut ternyata membangkitkan jimat tua milik Wei Suifeng. Perlahan-lahan, jimat tua itu juga mulai memancarkan kekuatan. Satu demi satu tulisan dan rune kuno yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul di permukaannya. Jimat komandan yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri sekte perlahan kehilangan kesan tuanya. Bentuknya berangsur-angsur menjadi baru kembali. Papan giok itu terlihat jernih dan berkilau, seolah-olah baru saja dibuat. Qin Mu mengamati tulisan dan rune yang muncul di atasnya. Wajahnya terlihat aneh. Ini memang tulisan dari era Long Han. Tulisan dan rune pada jimat tersebut hanya memiliki sedikit perbedaan dengan tulisan dan rune yang terdapat pada jimat komandan Jinwu milik sapi tua. Qin Mu pernah kembali ke awal era Long Han dan mempelajari tulisan dari zaman tersebut. Meskipun tulisan zaman itu berbeda dengan tulisan di masa sekarang, sebagian besar masih bisa ia kenali. Tulisan pada jimat tersebut termasuk tulisan segel dalam bahasa dewa, yaitu jenis tulisan kuno yang dikenal sebagai tulisan burung dan serangga. Tulisan itu mengandung misteri dari Dao Agung Langit dan Bumi. Bahkan pada zaman sekarang, masih ada beberapa sekte yang mempelajari Dao Jimat dan menggunakan tulisan jenis ini. Namun, tulisan mereka masih jauh berbeda dari tulisan dewa yang sebenarnya. Bagaimanapun, tulisan dewa dari awal era Long Han sudah terlalu lama hilang dari dunia. Banyak jenis tulisan tersebut juga telah lenyap dan tidak diwariskan sampai sekarang. Qin Mu kemudian menyadari bahwa kedua jimat komandan itu sebenarnya bukan jimat yang sama. Jimat milik sapi tua adalah jimat komandan Jinwu, yaitu milik seorang jenderal yang bertugas menjaga kota Yujing di pengadilan surgawi. Pada jimat tersebut terdapat dua karakter, Jinwu, yang diukir menonjol. Sedangkan jimat yang ditinggalkan leluhur pendiri sekte menggunakan ukiran yang terbalik dan bertuliskan dua karakter. Yulin. Qin Mu berkedip. Pasukan Yulin pengadilan surgawi. Ia kemudian bertanya-tanya. Pasukan Yulin dari pengadilan surgawi yang mana? Pada era Long Han terdapat 3 pengadilan surgawi. Kemungkinan besar masing-masing pengadilan surgawi memiliki pasukan Yulin. Karena itu, hanya dengan melihat jimat yang ditinggalkan leluhur pendiri sekte, Qin Mu belum bisa memastikan jimat itu berasal dari pengadilan surgawi yang mana. Rune yang terdapat pada jimat tersebut sebenarnya merupakan sebuah teknik perintah. Fungsinya adalah memberikan perintah kepada para dewa. Teknik perintah merupakan salah satu cabang dari formasi dan merupakan teknik yang sangat mendalam. Pada zaman sekarang, orang yang benar-benar menguasai teknik ini sudah sangat sedikit. Ketika reformasi Yan Kang berlangsung, guru kekaisaran Yan Kang juga tidak memiliki pengetahuan mengenai teknik perintah. Untungnya, kakek buta, seorang ahli formasi yang hebat, ia turun tangan dan membantu menyusun sistem teknik perintah untuk pasukan Yan Kang. Qin Mu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kenapa kakak senior pertama meninggalkan jimat ini? Dari mana dia mendapatkannya? Dia pasti meninggalkan jimat ini karena memiliki tujuan tertentu. Mungkin jimat ini sebenarnya berasal dari pengadilan surgawi di luar wilayah. Kalau aku bisa mengetahui jimat ini berasal dari pengadilan surgawi yang mana, aku mungkin bisa mengetahui identitas sebenarnya dari pengadilan surgawi di luar wilayah. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jangan-jangan kakak senior pertama juga pernah kembali ke era Long Han. Namun, Qin Mu segera menggelengkan kepala. Jimat itu memang sangat tua. Jika kakak senior pertama juga pernah kembali ke era Long Han dan membawa jimat pasukan Yulin tersebut dari masa lalu, seharusnya kondisi jimat itu sama seperti jimat milik sapi tua, yaitu terlihat masih baru. Jimat tersebut baru menjadi terlihat baru sekarang karena rune teknik perintah di dalamnya telah diaktifkan oleh jimat milik sapi tua. Aktivasi itu membuat jejak waktu yang menempel pada jimat tersebut menghilang. Namun, sebelum diaktifkan, jimat itu memang telah melewati waktu yang sangat panjang hingga menjadi tua seperti sebelumnya. Kalau begitu, kecuali dia kembali ke era Long Han dan tidak pernah kembali lagi. Qin Mu merasa pemikiran itu semakin aneh.
Namun, ia segera menolaknya. Dugaan itu terlalu tidak masuk akal. Jika kakak senior pertama tidak pernah kembali dari masa lalu, bukankah berarti dia terus berada dalam keadaan siang atau malam? Memangnya ada tempat seperti itu di dunia? Kinmu tiba-tiba terdiam. Benar-benar ada. Ekspresinya kembali menjadi aneh. Suandu selalu berada dalam keadaan siang. Pengadilan surgawi para dewa kuno juga selalu berada dalam keadaan siang. Sedangkan Youdu selalu berada dalam keadaan malam. Di tempat-tempat itu tidak ada pergantian siang dan malam. Kalau kakak senior pertama berada di Youdu, Suandu, atau pengadilan surgawi, dia memang bisa terus berada di masa lalu. Kinmu kemudian menggelengkan kepala. Kenapa aku malah memikirkan hal seperti ini? Kakak senior pertama tidak mungkin tetap tinggal di masa lalu. Ia tertawa kecil karena merasa pemikirannya sendiri terlalu aneh. Kinmu kemudian menyimpan kembali jimat pasukan Yulin tersebut. Sambil berjalan bersama sapi tua menuju tebing, ia berpikir. Teknik perintah di dalam jimat ini digunakan untuk memberikan perintah kepada pasukan Yulin. Sayangnya, aku tidak tahu pasukan Yulin dari pengadilan surgawi yang mana. Mungkin pengadilan surgawi tersebut sudah hancur dan tidak ada lagi. Jimat ini kemungkinan besar sudah tidak berguna. Tetapi teknik perintah di dalamnya masih sangat berharga. Aku bisa memberikannya kepada kakek buta agar dia mempelajarinya. Sapi tua sengaja menghindari sungai Yongjiang di bawah tebing. Jelas bahwa ia masih sangat takut terhadap sungai Yongjiang. Senior sapi tua, guru petani tua memintamu mengantarku ke alam Tianyin. Alam Tianyin berada di bawah tebing ini. Kinmu tersenyum. Kau sekarang sudah bisa kembali. Tidak perlu mengantarku lebih jauh. Aku akan pergi ke alam Tianyin terlebih dahulu dan melihat apakah kakak Di Yue sudah sampai di sana. Setelah itu baru aku menentukan langkah berikutnya. Sapi tua terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. Aku sebenarnya tidak terlalu ingin kembali. Tuanku adalah orang yang sangat membosankan. Setiap hari dia hanya tahu berlatih bela diri dan berlatih tinju. Aku hanya bisa minum teh, merokok tembakau, dan kalau sedang bosan, aku pergi membajak tanah. Setelah memikirkannya, aku merasa lebih menyenangkan mengikutimu. Asalkan kau tidak membuat masalah terlalu berlebihan, mengikutimu jauh lebih menarik daripada terus berada di sisi tuanku. Kinmu tertawa. Kalau guru petani tua tahu aku membawa kabur dirimu, bukankah dia akan memukulku sampai mati? Sapi tua langsung tertawa keras. Ia berdiri dengan dua kaki belakangnya dan meletakkan kedua kaki depannya di pinggang. Dia berani. Komandan Jinwu dari pengadilan surgawi era Yuan Gu ada di sini. Memangnya dia berani bertindak sesuka hati. Keduanya kemudian tertawa bersama. Kinmu dan sapi tua memasuki alam Tianyin. Sapi tua berkata sambil tersenyum. Dulu, ketika kita berada di pengadilan surgawi Longhan, aku pernah melihat permaisuri Tianyin. Kekuatan sucinya benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu apakah permaisuri Tianyin masih mengingat kita. Namun, setelah tiba di alam Tianyin, mereka justru melihat banyak cendekiawan Yankang sedang membangun paviliun dan rumah. Sepertinya mereka berencana menetap di sana. Beberapa cendekiawan juga sedang berlatih teknik ilahi alam Tianyin. Namun, permaisuri Tianyin sendiri tidak berada di tempat itu. Kinmu merasa heran dan bertanya kepada salah seorang cendekiawan. Di mana permaisuri Tianyin? Cendekiawan itu menjawab. Siap, lapor, kepada pemimpin sekte, permaisuri pergi menemui seorang kenalan lama. Beliau sudah pergi selama beberapa hari. Kinmu kemudian bertanya, apakah Raja Tiansu dan kakak Di Tian pernah datang ke sini? Belum pernah melihat mereka. Mendengar jawaban itu Kinmu tidak punya pilihan lain selain meninggalkan alam Tianyin. Permaisuri Tianyin pergi menemui seorang kenalan lama. Dia meninggal pada era Longhan. Kemungkinan besar kenalan lamanya adalah salah satu dewa kuno. Aku tidak tahu dewa kuno mana yang ingin dia temui. Sapi tua kemudian membiarkan Kinmu naik ke punggungnya. Ia berlari dengan cepat. Tidak lama kemudian, mereka sampai di seberang Taihuang. Kinmu menoleh ke belakang. Di langit Taihuang terlihat 6 atau 7 kapal matahari dan kapal bulan berukuran sangat besar yang sedang bergerak di udara. Di Luo Futian juga terdapat beberapa kapal matahari dan kapal bulan.
Cahaya dari kapal-kapal tersebut menerangi Luofu-Tian dan membuat berbagai makhluk hidup di sana dapat tumbuh dengan baik. Pada saat ini, Tai Huang dan Luofu-Tian bahkan sudah memiliki beberapa kota. Kemungkinan besar kota-kota itu dibangun oleh Dewa Sejati Pang Yu dan Furi Luo bersama orang-orang yang masih mengikuti mereka. Qin Mu tidak bisa menahan rasa kagumnya. Kecepatan guru kekaisaran benar-benar luar biasa. Pada sore hari, mereka akhirnya tiba di kota Xianglong. Di luar kota, beberapa praktisi sedang memanen padi. Sapi tua melihat kegiatan tersebut dan tiba-tiba merasa sangat ingin ikut bekerja. Ia segera berlari ke sawah dan membajak lebih dari 10 mu tanah. Qin Mu berkali-kali memanggilnya. Barulah sapi tua dengan berat hati meninggalkan sawah. Ia tertawa puas. Akhirnya aku bisa memuaskan keinginanku. Beberapa hari terakhir ini aku benar-benar sudah hampir mati bosan. Mereka kemudian memasuki kota. Setelah melewati celah antara hidup dan mati, mereka masuk ke Fengdu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Boom, boom, boom. Qin Mu berdiri di atas jembatan dan melihat ke arah Fengdu. Ia melihat seluruh dunia Fengdu terus bergetar. Benua hitam di sana terus meluas. Satu demi satu wilayah baru terus dibuka. Di Yue, Tiansu, dan Yama masing-masing menggunakan kemampuan mereka untuk memperluas dunia Fengdu. Dari dalam tanah terus muncul api iblis yang kemudian terhubung dengan sungai Naihe di Fengdu. Tanah terus berguncang. Gunung-gunung baru muncul dari tanah. Wilayah Fengdu berkembang dengan sangat cepat. Qin Mu sampai ternganga melihatnya. Ia sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sapi tua ternyata mengetahui alasannya. Fengdu adalah tanduk Tubo. Benda ini bukan hanya sebuah dunia, tetapi juga merupakan sebuah harta. Jika tanduk Tubo benar-benar ditempa menjadi senjata, kekuatannya akan sangat besar. Ia bahkan bisa menjadi senjata ilahi yang tiada tandingannya. Dulu, tuanku pernah berencana mencabut salah satu tanduk Tubo untuk dijadikan pedang. Namun, setelah pergi ke Youdu, dia dipukul mundur oleh Raja Tianqi Renseng. Tuanku bahkan dibuat sangat menderita. Raja Tianqi Renseng terus mengejarnya. Untungnya, aku berlari cukup cepat. Aku membawa tuanku sampai ke Suandu, dan akhirnya nyawanya berhasil diselamatkan. Qin Mu tertawa getir. Ia tidak menyangka guru bela diri Tianxi ternyata pernah mengalami kejadian memalukan seperti itu. Sapi tua melanjutkan. Selain bisa dijadikan senjata, tanduk Tubo juga memiliki fungsi lain. Tanduk itu bisa berubah menjadi sebuah dunia yang sangat luas. Yama masih tergolong generasi muda, jadi dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari tanduk Tubo. Fengdu yang kita lihat sebelumnya sebenarnya terlalu kecil. Kalau kekuatan tanduk Tubo benar-benar dilepaskan sepenuhnya, ukurannya bahkan bisa menjadi jauh lebih besar daripada Tai Huang dan Luofu-Tian. Di dalam kegelapan, di Yiyue, Raja Tiansu, dan Yama berubah menjadi sosok dewa yang sangat besar. Mereka terus berjalan di tengah kegelapan. Tangan mereka terus mengeluarkan berbagai segel. Ruang Fengdu terus berkembang. Tanah berguncang dan gunung-gunung terus bermunculan. Pemandangan tersebut benar-benar sangat mengagumkan. Qin Mu bahkan bisa merasakan bahwa aturan Fengdu menjadi semakin kuat. Itu adalah aturan milik Youdu. Meskipun Fengdu hanya bagian kecil dari tanduk Tubo, aturan Youdu yang tersimpan di dalamnya ternyata sangat kuat. Qin Mu berpikir, dulu, dunia hidup dan mati tidak mampu menekan praktisi dari tingkat dewa sejati atau alam Yaoqi. Namun sekarang, bahkan dewa dari alam Yaoqi yang masuk ke celah hidup dan mati mungkin akan langsung ditekan dan berubah menjadi kerangka. Qin Mu mengamati dengan teliti. Segel yang digunakan ketiga orang itu merupakan teknik segel Youdu. Di antara mereka, Raja Tiansu adalah yang paling mahir. Ia memang pantas disebut Raja Mingdu oleh Tubo. Penguasaannya terhadap teknik Youdu benar-benar sangat dalam. Raja Tiansu membawa pedang ilahi Dike di punggungnya. Setiap gerakan tangannya terlihat sangat gagah dan penuh wibawa. Qin Mu memperhatikannya beberapa saat lalu berkata dengan yakin. Raja Tiansu sedang mabuk. Kalau dia tidak minum arak, dia tidak mungkin terlihat segagah itu. Sementara itu, Di Yiyue dan Yama terlihat masih agak kaku ketika menggunakan teknik segel.
Jelas bahwa teknik segel tersebut baru saja diajarkan oleh Raja Tiansu kepada mereka. Mereka baru mempelajarinya belum lama ini sehingga masih belum bisa menggunakannya dengan lancar. Qin Mu merasa heran. Yama memang ahli dalam teknik dan ilmu ilahi Youdu, jadi wajar jika dia bisa mempelajari teknik segel Raja Tiansu. Tapi bagaimana mungkin kakak Di Yue juga bisa mempelajarinya? Qin Mu bertanya kepada sapi tua. Senior Sanduo, kenapa kakak Di Yue bisa menggunakan begitu banyak jenis kekuatan supranatural? Jangan-jangan dia juga memiliki tubuh penguasa. Sapi tua menggelengkan kepala. Tubuh penguasa apanya? Dia memiliki jenis tubuh khusus yang disebut tubuh duling. Tubuh duling hampir tidak memiliki batasan terhadap jenis kekuatan yang bisa dipelajarinya. Konon, tubuh duling memiliki darah keturunan Tiangong. Karena itu, apapun teknik atau kekuatan supranatural yang dia pelajari, dia bisa dengan cepat menguasainya. Dulu, Kaisar Kai Huang sangat berharap kepadanya. Dia bahkan menghabiskan banyak usaha agar Di Yue bisa menjadi murid 4 kaisar. Qin Mu terkejut. Tubuh duling yang memiliki darah keturunan Tiangong. Ia segera membuka daun willow di antara alisnya. Kesadaran abadinya masuk ke benua Qin. Qin Mu bertanya, Tiangong, apakah kau tahu tentang tubuh duling? Mendengar pertanyaan itu, lelaki tua berjanggut dan alis putih tersebut langsung menjadi waspada. Qin Mu, apa yang sebenarnya sudah kau ketahui? Qin Mu buru-buru menarik kembali kesadaran abadinya. Ia kembali menempelkan daun willow ke dahinya dan tersenyum. Katanya Tiangong dan Tubo sama-sama tidak memihak kepada siapapun. Tidak kusangka ternyata Tiangong juga memiliki masa lalu yang tidak ingin dibicarakan. Sapi tua kemudian melanjutkan. Selain tubuh duling, ada juga tubuh Yuming. Tubuh Yuming berkaitan dengan Tubo. Konon, orang yang memiliki tubuh Yuming mempunyai darah keturunan Tubo. Kedua jenis garis keturunan ini sangat langka. Di Yue adalah pemilik tubuh duling. Dulu, Kaisar Kai Huang juga pernah mencoba mencari seseorang yang memiliki tubuh Yuming, tetapi sampai sekarang dia tidak pernah menemukannya. Qin Mu sampai berseru, Tubo. Jadi Tubo juga memiliki sejarah seperti itu. Sapi tua mengibaskan ekornya. Aku tidak tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Aku hanya pernah mendengar bahwa ada jenis tubuh spiritual seperti itu. Qin Mu terdiam sejenak dan berusaha menenangkan pikirannya. Namun, ia merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam pikirannya yang mulai runtuh. Tiba-tiba, sungai Naihe di bawah jembatan bergolak. Kegelapan di dalam sungai terus bergerak. Di tengah kegelapan tersebut, perlahan muncul sebuah wajah wanita yang sangat cantik. Wanita itu sedang menatap Qin Mu yang berdiri di atas jembatan. Qin Mu melihat ke bawah. Ia melihat seorang wanita cantik dengan ekor ular yang panjang. Tubuhnya bergerak di antara kegelapan dan kobaran api, sementara ekornya bergoyang perlahan. Jantung Qin Mu langsung berdebar. Namun, setelah mengenali wanita tersebut, ia kembali tenang dan tersenyum. Luli. Wanita cantik itu juga tersenyum. Qin Fengqing. Qin Mu juga tersenyum. Apakah kau mencari kakakku? Tunggu sebentar, saya akan menyuruh saudara saya keluar untuk menemui Anda. Bersambung. Ya, itulah tadi alur cerita yang mampu Mimin suguhkan kepada teman-teman sekalian di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menghibur. Bagi yang suka silakan dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ceki jos.